Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas akhirnya Hasto pakai baju orange ya. Kemarin sudah ditahan oleh KPK ya. Kita kasih aplaus dulu dong sama KPK yang ternyata berani gitu ya. Kan orang bilang nggak berani tuh KPK nangkep Hasto ya. Oh, ternyata nggak ada urusan ya. Nah, kita juga akan lihat bagaimana Pak Prabowo ini tercatat sebagai presiden yang tercepat dalam melakukan reshuffle. Nggak perlu nunggu lama ya. Oke. Kita lihat dulu beberapa dulu yang ringan dan yang lucu nih ya. Ya. Bukan yang ringan dan yang lucu, yang ringan aja lah sebutnya. Tapi sebelum itu saya juga mau memberikan pernyataan ya. Banyak di antara Anda yang minta saya untuk membahas lagi mengenai Pi Network yang sudah open mainnet. Kan ini Pi Network yang sudah 6 tahun akhirnya kan listing ya kemarin ya. Sebelumnya kan saya bilang, kalaupun dia listing ya, nggak mungkin sampai 314.000 sekian. 3 kali lipat dari harga Bitcoin sekarang. Kan para penambangnya itu kan halu gitu ya. Kalau begitu listing mau beli mobil gitu ya. Saya bilang memang kalau sampai dia listing mencapai angka itu, saya tutup channel saya ya. Nah, sekarang pada mengharapkan saya menutup channel saya ya. Tunggu dulu, ternyata itu cuma sekitar $1. Besok saya bahas. Oke deh, langsung nih ya, yang ringan dulu yang mau lewat ya. Nah, di sini Prabowo ingatkan kurangi kunjungan kerja ke luar negeri. Belajar entaskan kemiskinan, tapi kok ke Australia. Nah, ini bagian dari penghematan atau efisiensi biaya ya. Iyalah, masa belajar mengentaskan kemiskinan kok ke Australia? Australia memang sudah makmur. Nah, kalau mau belajar mengentaskan kemiskinan ke negara ya yang lagi beralih dari kemiskinan menuju sejahtera. Ini misalnya walaupun ini nggak tepat, misalnya ke Bangladesh, misalnya umpama Bangladesh dulu miskin tapi sekarang sudah mulai maju. Nah, di situ bukan ke Australia itu, oke. Kemudian, nah ini nih Adia Napitupolu ya yang menunggangi mahasiswa dalam gerakan Indonesia Gelap ya. Di sini disebut nih oleh Alex, gagal total adu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Malahan mereka berdua semakin mesra. Udah frustasi, Pak Prabowo nggak bisa diajak kerjasama. Akhirnya Bani 16 dan 24 kompak nyerang Pak Prabowo. Oke. Nah, ini juga nih Brigadir JM bilang satu lagi terpantau pecundang yang ikut menunggangi demo mahasiswa dengan tuntutan pesanan bohir. Mukelu gelap. Siapa itu? Rocky Gerung ya. Nah, ini dia nih, kita lihat dulu nih ya soal Pak Prabowo ya. Pak Prabowo reshuffle dan lantik Brian Yuliarto jadi mendikti gantikan Satrio ya. Nah, di sini beritanya Pak Prabowo ya kemarin ya resmi melantik guru besar Institut Teknologi Bandung ya, Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ia menggantikan koleganya Satrio Sumantri Brojonegoro ya. Nah, Brian Yuliarto ya adalah pakar di bidang teknologi industri. Ia merupakan guru besar di Fakultas Teknologi Industri ITB. Ia mengajar dan meneliti bidang kelompok keahlian, teknologi nano, dan kuantum. Brian juga diketahui adalah alumni jurusan Teknik Fisika ITB Angkatan 1999. Ya. Nah, Kompas memberitakan bahwa Prabowo itu reshuffle kabinet di hari ke-122. Dalam pemerintahannya, ini lebih cepat dibanding Jokowi. Kenapa? Nah, kita lihat nih. Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo artinya apa? Ada reshuffle kedua nanti, ada reshuffle ketiga. Pasti deh ya. Ini lebih cepat dibanding perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan reshuffle kabinet kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014. Mantap. Ya. Di sini kalau kita lihat yang di reshuffle di dalam kabinet Prabowo adalah Satrio yang jadi menteri pertama yang dicopot, ya. Nah, kita lihat ini deretan kontroversi dari Mendikti Saintek ya, yang dikabarkan di reshuffle ya Rabu lalu, ya.
dia pernah didemo oleh pegawainya. Wah, rame kan, Anda tahu itu ya. Karena ditenggarai dia melakukan pemberhentian mendadak kepada seorang pegawai yang dilakukan secara verbal. Tapi alasannya Pak Satrio, enggak, dia mau dimutasi, cuman nggak mau ya. Nah, jadi waktu itu peserta aksi memadati depan kantor Kemendikti-Saintek sambil membawa spanduk dengan tulisan bernada protes terhadap institusi dan Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro. Ya, kemudian Pak Satrio ini juga sempat menjadi sorotan terkait beredarnya rekaman suara yang diduga dirinya memarah-marahi pegawainya. Ya, rekaman tersebut berisi dialog tentang wifi dan pompa air antara Satrio dan staf tersebut. Ya, diduga Pak Satrio ini memarahi stafnya akibat pompa air yang tidak kunjung menyala. Ya, dan dia juga buka suara bahwa itu bukan suara dia, katanya. Ya, oke deh, ya. Dan dia juga sempat menyebut KIP dipotong, ya. Nah, dia bilang beasiswa KIP akan terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, ya. Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, ya. Waduh, dia bilang berdasarkan rencana Ditjen Anggaran Kemenq, KIP kuliah akan dipangkas 1,31 triliun dari pagu awal 14,69 triliun, ya kan? Nah, tentu itu berbuntut panjang karena Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani bersama beberapa pimpinan DPR, udah pernah saya bahas ya, melakukan konferensi pers untuk meluruskan informasi yang salah itu yang disebutkan oleh Pak Menteri, ya. Ibu Sri menyatakan bahwa tidak ada tuh pemotongan KIP, ya. Nah, ini dia salah menterinya ini, bikin keresahan. Padahal bukan dana KIP yang dipangkas, sudah saya bahas bahwa yang lemak-lemak itu yang nggak penting, misalnya untuk kunjungan kerja tadi, misalkan kunjungan kerja mengentaskan kemiskinan, masa ke Australia. Ada lagi fokus group discussion, ya, melakukan seminar-seminar yang sebenarnya nggak perlu, tapi untuk menghabiskan anggaran di hotel-hotel, ya. Nah, itu yang dipangkas, bukan KIP, ya. Nah, selain Pak Menteri ini, ada sejumlah pejabat yang dilantik Prabowo pada hari Rabu lalu, ya. Nah, ini saya ambil referensi dari tirto.id. Yang pasti pertama tadi kita sudah tahu itu Pak Brian Yuliarto yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, ya. Tadi sudah pernah saya sebut, ya. Ternyata Pak Brian itu sempat dinobatkan sebagai peneliti terbaik ITB. Sebelumnya dia juga pernah lulus dari Universitas Tokyo selain di ITB, ya. Kemudian, nah, pada pejabat itu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu Muhammad Yusuf Ate, ya, dilantik berdasarkan Kepres nomor 27B tahun 2025, ya. Kemudian ada Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan, oke. Ada lagi Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik, ya. Amalia ini memiliki keahlian dalam disiplin ilmu ekonomi makro, ekonomi internasional dan moneter, dan juga perdagangan internasional. Siapa lagi? Sony Hari Buditomo Harmadi, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, ya. Mantap deh. Itu menemani Ibu Amalia, ya. Kemudian yang nomor 6, Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Dia adalah seorang legend, dengar-dengar bekas Kopassus juga, ya. Dia diangkat menjadi Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara yang baru, BSSN. Dia merupakan lulusan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1991. Oke? Nah, kita beralih ke Hasto. Di sini Detik News sebelumnya memberitakan maki masyarakat anti korupsi Indonesia mengkritik Hasto karena dia minta jadwal ulang, kan. Dia dipanggil hari Senin tapi dia minta jadwal ulang karena dia sedang mengajukan lagi gugatan pra peradilan. Oleh karena itu Ketua Maki Bonyamin, ya, minta Hasto hormatilah proses hukum. Kan lu bilang lu akan menghormati proses hukum, datanglah, ya, nggak ada hubungannya pra peradilan lagi dengan mangkir dari pemeriksaan KPK. Oke. Nah, kemudian di sini beberapa hari lalu
Hasto akhirnya bersuara terkait kasus Harun Masiku. Dia menuduh bahwa ini ada kepentingan politik kekuasaan. Inilah selalu dia membuat drama-drama seperti ini. Dia tuduh ini ada kepentingan politik kekuasaan. Siapa? Jokowi sudah bukan presiden. Prabowo nggak ada kepentingan sama lu. Memang lu ada kasus ya diproses. Jadi bagaimana bilang ada kepentingan politik kekuasaan? Oke? Nah, tidak cukup sampai di situ, PDIP juga melaporkan penyidik Rosa ke Dewan Pengawas KPK. Ya pokoknya dibikin drama terus lah ya. Alasannya Rosa ini mengintimidasi mantan terpidana kasus suap yang sempat menjadi kader PDIP yaitu Agustiani Tio Fridelina ya. Hingga penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang disebut dia sebagai perampasan. Wah, penyitaan masa disebut perampasan ya, katanya usaha ya. Jadi dilaporkan katanya Rosa ini ke pimpinan Dewan Pengawas. Nah ini dia nih akhirnya kemarin Hasto memenuhi panggilan KPK ya. Tapi tetap aja dia bikin drama. Dia bilang kasusnya penuh agenda politik. Nah, menariknya, dia katanya sewa beberapa bus, ada 3 lah. Lah, padahal dia sendiri ke KPK naik mobil aja. Ya mungkin ada yang itu pengaman-pengamannya ya. Anggota apa tuh, Cakra Buana atau apa namanya ya. Wah, rame itu KPK. Nah, katanya bus yang dia sudah sewa berkali-kali di-cancel. Nah, seakan-akan ini ada konspirasi nih, mau menggagalkan dia datang ke KPK, katanya. Hasto. Jadi dia terlambat datang ke KPK, ya. Oke. Nah, lucunya juga drama berikutnya dia bilang, banyak duta besar asing mempertanyakan tentang kegelapan demokrasi di Indonesia, katanya. Mereka prihatin. Coba lu sebut aja toh, dubes asing yang mana? Jangan lu karang-karang. Kan lu bilang ada sejumlah video yang diamankan KONI yang sudah dinotarialkan di Rusia ya. Dan itu akan menjadi bom waktu. Itu kan yang suka digembar-gemborkan oleh Guntur Romli juga ya. Ya keluarin aja, kan nothing tulus ya. Nah, kan lu bilang seakan-akan kalau lu jadiin, ya walaupun nggak sebut gitu, kalau lu jadiin gue tersangka, gue buka nih. Ya buka dong, kita juga mau lihat videonya. Jangan cuma ngomong aja ya. Oke, apalagi ini bilang banyak duta besar asing pertanyakan tentang kegelapan demokrasi. Ayah wae lo ya. Nah, ini dia nih. Tak senang bosnya diperiksa, simpatisan Hasto geruduk Kuningan mau bubarkan KPK. Nah, bukan simpatisan, ini memang yang sudah di-arrange itu ya, yang sudah diatur itu pakai baju merah, topi baret merah dan segala macam. Alah. Di sini disebutkan bahwa Hasto itu tidak datang sendirian ke KPK untuk menjalani pemeriksaan. Kan katanya punya kuasa hukum ada 1000 ya, dan juga bukan hanya tim kuasa hukumnya. Hasto juga dikawal aksi unjuk rasa yang diduga simpatisannya di PDIP ya. Tampak simpatisan yang hadir juga membawa atribut berupa banner dan menggunakan pakaian berwarna merah. Ya, atributnya lawan KPK, bubarkan KPK. Mantap ya. Teriak massa di depan gedung merah putih KPK. Ya percuma lu buang-buang energi lu. Aduh, dimanfaatin Hasto mau ya. Tampak juga ratusan satgas PDIP bernama Cakra Buana yang tadi saya sebut ya. Mereka tampak berjaga di depan gedung KPK. Buat apa? Lu jaga-jaga takut Hasto dibunuh. Dibunuh sama siapa? Aduh, mau mengamankan Hasto supaya nggak ditangkap. Percuma, tetap aja ditangkap ya. Adapun massa yang berteriak, mereka semua berasal dari sejumlah DPC PDIP di seluruh kota Jakarta. Ya, dikerahkan lah untuk ngawal Hasto ya. Ketika KPK mengacak-acak partai kita tidak akan tinggal diam. Mantap deh ya. Mantap. Nah, karena itu Hasto yang sebelumnya sempat mangkir ya, sekarang dia sedang mempersiapkan 2 gugatan pra peradilan lagi ya. Nah, dia akhirnya datang nih ke ke KPK ya. Nah, dia siap katanya kalau berakhir jadi tahanan, ya sudah pasti ditahan lah kali ini ya. Ya, sudah siap lahir batin katanya. Ya, dia terus bersikeras bahwa dirinya dipolitisasi.
Bahkan kedatangan yang terlambat disebutnya juga karena ada intimidasi dan rekayasa segala macam. Aduh, lu nyewa bus-busnya cancel kok dibilang ada yang rekayasa. Aduh, dari mana? Hasto, ya kan? Lucu deh, lucu banget ya. Nah, kemudian dia bilang juga di sini ya bahwa ya tadi yang sewa busnya kedatangannya jadi terlambat karena busnya nggak datang-datang, dia harus sewa lagi karena ada intimidasi. Seakan-akan bus yang disewa diintimidasi supaya jangan mau disewa, mungkin gitu maksudnya ya. Jadi dia bilang sejak awal dia memahami ada agenda-agenda politik termasuk terkait maksudnya kasus saya. Waduh, gitu deh ya, mantap banget lu toh ya. Nah, dia juga bilang ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ya. Bla 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 bla, biasalah drama lah, berasa drama. Nah, ini kita lihat videonya Hasto yang menarik nih ya, ketika dia akhirnya pakai baju orange. Yuk, kita simak videonya. Mantap nih. Sudah cukup? Cukup ya? Tampaknya dia senang ya jadi tahanan begini, senyum-senyum. Nah, ya udahlah, nikmati aja lah ya. Jadi Hasto ini akan ditahan untuk 20 hari ke depan ya, untuk 20 hari ke depan, dan kemudian KPK harus menyusun gugatan dimasukkan ke pengadilan untuk mengadili Hasto. Oke. Nah, kita tunggu juga nih gugatan pra peradilannya. Dia akan mengajukan 2 gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lagi pastinya. Nah, kita lihat nanti ya. Ini pasti seru lah perkembangannya ya. Kalaupun nanti jalani sidang, kita lihat lagi berapa lama dia akan dihukum ya, dan siapa nanti sekjen PDIP berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.